Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 12 izin untuk mempresentasikan produk kami yaitu kipas 3 in 1. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nailur Rayhan Hananto. Saya Salma Nurfianti. Saya Usila Ramadini. Oke, jadi kami akan memulai presentasinya. Oke, yang pertama kita masuk ke introduction. Di sini pada slide ini kami memperkenalkan pendekatan design thinking yang kami gunakan dalam proyek kami yaitu Kipas 3 in 1. Pertama, ada background. Untuk backgroundnya, remaja perempuan saat ini tuh sering membutuhkan kipas, cermin, dan pencahayaan seperti lampu saat beraktivitas. Namun, untuk membawa semua itu secara terpisah tidaklah praktis dan kurang efisien. Untuk project objectives-nya, project ini tuh bertujuan menciptakan kipas 3 in 1 yang dimana menggabungkan kipas, cermin, serta lampu menjadi satu. Untuk persona, kami ada 3 responden. Yang pertama itu Freya sebagai mahasiswa, yang kedua Najwa pekerja, dan yang ketiga Rivalina sebagai mahasiswa. Oke, masuk pada fase pertama design thinking yaitu understand. Ada 2 tahapan. Yang pertama itu 5V plus H question. Itu fase di mana memahami pengguna atau konsumen untuk menemukan needs and wants mereka. Pendekatan ini membantu kami memahami kondisi pengguna. eh, eh, Pendekatan ini membantu kami memahami kondisi penggunaan produk secara lebih menyeluruh, mulai dari siapa penggunanya, kapan dan di mana produk digunakan, serta bagaimana produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Melalui metode ini, kami memperoleh gambaran mengenai kebiasaan dan ekspektasi pengguna terhadap kipas portable. Next, masih di fase pertama yaitu understand, tahap kedua yaitu five why question. Ya, yaitu menanyakan pertanyaan kenapa sebanyak 5 kali secara berturut-turut kepada responden. Fungsinya itu untuk memahami apa kebutuhan para responden dan mengetahui akar penyebab dari suatu masalah. Hasil dari metode ini menunjukkan bahwa pengguna membutuhkan produk yang fleksibel, multifungsi, dan hemat ruang untuk menunjang gaya hidup modern. Next, masuk ke fase kedua yaitu observe. Tahap pertamanya yaitu empathy maps. Empathy maps ini membantu kami melihat apa yang dirasakan, dipikirkan, dilihat, dan dialami oleh pengguna ketika menggunakan kipas portable. Sehingga kami dapat melihat permasalahan dari sudut pandang pengguna. Next, masih di fase kedua, tahap kedua yaitu persona user. Itu persona user ini menggambarkan karakter pengguna secara lebih detail, realistis, sehingga kami dapat merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup mereka untuk kami menciptakan kipas 3 in 1 ini. Next, masih di fase kedua observe. Tahap ketiga yaitu customer journey. Ini tuh digunakan untuk melihat pengalaman responden dari awal hingga akhir ia menggunakan kipas portable. Melalui customer journey ini, kami menemukan beberapa permasalahan utama kipas portable, seperti baterai yang cepat habis, produk yang kurang fleksibel, serta tidak praktis saat harus membawa banyak barang. Jawaban tersebut menjadi dasar bagi kami untuk merancang solusi kipas 3 in 1 sebagai produk yang lebih praktis, multifungsi, dan nyaman digunakan dalam berbagai situasi. Pada tahap define point of view, kami menggunakan context mapping untuk merangkum dan memahami permasalahan utama yang dialami oleh pengguna. Dari hasil pemetaan konteks ini, kami menemukan bahwa perempuan muda dengan mobilitas tinggi membutuhkan produk yang praktis, multifungsi, dan mudah dibawa.
Permasalahan yang sering muncul adalah pengguna harus membawa beberapa barang secara terpisah, seperti kipas portable, cermin, dan pencahayaan tambahan, sehingga kurang efisien dan memakan ruang. Selain itu, produk yang ada saat ini dinilai kurang fleksibel serta belum sepenuhnya mendukung gaya hidup modern. Oleh karena itu, konteks mapping membantu kami menetapkan sudut pandang pengguna secara jelas bahwa dibutuhkan sebuah produk yang hemat ruang, fungsional, dan sesuai dengan kebutuhan aktivitas sehari-hari, khususnya bagi pengguna dengan mobilitas tinggi. Next. Pada tahap ideat, kami berfokus untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide sebagai solusi dari permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam tahap ini, kami menggunakan metode brainwriting 635, yaitu 6 orang masing-masing menuliskan 3 ide dalam waktu 5 menit. Lalu ide tersebut dikembangkan secara bergantian. Metode ini membantu kami mendapatkan ide yang beragam, struktur, dan objektif tanpa saling mendominasi. Dari proses konsolidasi, pengelompokan, dan evaluasi ide, kami kemudian menyaring gagasan yang paling relevan dan memiliki potensi solusi terbaik. Hasil akhirnya adalah konsep kipas 3-in-1, yaitu sebuah produk multifungsi yang menggabungkan kipas, cermin, dan lampu LED dalam satu alat praktis untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Next. Pada sesi brainstorming, tim berhasil menghasilkan berbagai ide dan fitur produk. Ide tersebut berfokus pada kenyamanan, fleksibilitas, dan kepraktisan. Beberapa ide yang muncul antara lain kipas multi kecepatan, kaca rias yang dapat disesuaikan, lampu LED, mode senyap, serta fitur pengisian daya cepat. Tahap ini memungkinkan tim mengeksplorasi solusi secara luas tanpa batasan. Next. Setelah semua ide terkumpul, kami melakukan dot voting untuk melakukan prioritas ide terbaik. Penilaian dilakukan berdasarkan kebutuhan pengguna, kelayakan teknis, dan nilai guna produk. Hasilnya, konsep kipas 3-in-1 multifungsi dengan fitur kipas senyap, kaca rias adjustable, dan lampu LED terpilih sebagai solusi utama untuk dikembangkan ke tahap berikutnya. Next. Pada tahap prototype, kami mulai mengembangkan rancangan produk menjadi minimum viable product atau MVP. Prototipe ini dibuat sebagai gambaran awal produk yang sudah menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna, sekaligus membuka peluang pengembangan fitur tambahan di tahap selanjutnya. Next. Lalu ada tahap tes. Pada tahap ini, kami mengumpulkan umpan balik pengguna menggunakan feedback capture grid. Feedback tersebut membantu kami mengetahui kelebihan, kekurangan, serta aspek yang masih perlu diperbaiki sehingga produk kami dapat terus disempurnakan sebelum dikembangkan lebih lanjut. Pada tahap refleks atau lean canvas, kami ini menggambarkan proyek ini menggambarkan perubahan muda dengan mobilitas tinggi seperti mahasiswa dan pekerja yang membutuhkan produk kipas portable yang praktis multifungsi. Dan juga pengguna ini sering beraktivitas di luar ruangan sehingga membutuhkan alat yang bisa memberikan kesejukan, pencahayaan, serta kemudahan mereka saat melakukan touch up tanpa harus membawa banyak barang. Next. Untuk iteration dan improvement-nya, perubahan yang kita lakukan, yaitu kita menyempurnakan fungsi-fungsi fitur yang kita pilih agar konsep kipas ini dapat bekerja secara maksimal, sehingga optimalis performa kipas untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Dan juga kita melakukan penyesuaian spesifikasi produk agar selaras dengan kebutuhan ke customer. Pembelajaran yang ada yaitu pengguna lebih menyukai produk yang multifungsi dan juga praktis, sehingga kita memberi
mendapatkan umpan balik dari pengguna untuk membantu dan menentukan prioritas pengembangan. Dari proses iterasi, kita juga dapat meningkatkan kualitas dan kegunaan produk yang kita miliki. Next. Result dan impact-nya, hasil yang kita dapatkan itu dari kipas portable untuk pengguna itu solusi perjalanan pengguna yang praktis dan multifungsi untuk kebutuhan sehari-hari. Produk yang multifungsi ini juga menggabungkan kipas, cermin, dan lampu dalam satu perangkat, sehingga mudah dibawa dan siap pakai untuk berbagai situasi. Dampak yang ada, ini bisa meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas pengguna dalam perjalanan dan juga mengurangi kebutuhan membawa banyak barang dalam perangkat terpisah. Ini juga memberikan nilai tambah bagi pengguna melalui desain praktis dan multifungsi, yang mendukung gaya hidup modern dan efisiensi minimalis. Next. Implementasi plan-nya, kita itu menyemplankan dari minggu pertama sampai minggu keempat itu untuk menyempurnakan desain kipas multifungsi sesuai masukan pengguna dari prototipe awal, melakukan produksi batch awal dengan kualitas dan standar yang telah ditentukan, dilakukan pengujian produk secara terbatas untuk melihat respon dan efektivitas produk. Edukasi dan sosialisasi produk memberikan informasi kepada pengguna mengenai cara penggunaan dan keunggulan produk. Yang kelima, mengumpulkan evaluasi dan umpan balik dari pengguna untuk perbaikan produk di tahap selanjutnya. Next. Tantangan dari selama kita melakukan ini, proses desain thinking itu membantu kita dalam menghadapi tantangan seperti menghasilkan ide-ide yang inovatif, yang sesuai kebutuhan pengguna, keterbatasan sumber daya alam, sorry. Tantangan yang ada selama proses design thinking, tim menghadapi tantangan seperti menghasilkan ide-ide inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan juga kita menghadapi keterbatasan sumber daya dalam membuat prototipe, serta menghadapi feedback pengguna yang beragam dan kadang kontradiktif. Mengelola prioritas antara fitur yang perlu kita masukkan dan waktu pengembangan juga menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi. Pembelajaran dari ini, tuh tim kita belajar bahwa empati terhadap pengguna sangat penting untuk menghasilkan solusi yang relevan. Selain itu, fleksibilitas dalam perubahan, kolaborasi yang baik, dan iterasi berulang menjadi kunci untuk menyempurnakan produk dan meningkatkan kualitas hasil akhir. Next. Kesimpulannya itu, proyek ini berhasil menghasilkan solusi perjalanan yang praktis dan multifungsi melalui kipas 3-in-1. Produk ini tidak hanya menyatukan kipas, cermin, dan lampu dalam satu perangkat, tetapi juga meningkatkan kenyamanan, fleksibilitas, dan efisiensi bagi pengguna saat berpergian. Dengan pendekatan design thinking, tim kita mampu memahami kebutuhan pengguna secara mendalam, menghasilkan prototipe yang relevan dan menciptakan dampak positif bagi pengalaman pengguna menggunakan produk kipas 3-in-1 ini. Untuk rekomendasinya, untuk pengembangan selanjutnya, kita disarankan untuk melakukan pengujian pasar yang lebih luas agar memperoleh feedback yang lebih beragam, mengoptimalkan desain berdasarkan masukan pengguna, serta mengeksplorasikan kemungkinan penambahan fitur yang dapat meningkatkan nilai produk. Selain itu, pengembangan dapat terus dilakukan secara mandiri melalui proses iterasi berkelanjutan agar produk semakin sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.